Salam sehat, teman-teman remaja dimanapun Anda berada. Saat ini atau beberapa hari terakhir ini, penolakan vaksinasi COVID-19 terjadi begitu banyak di daerah-daerah, kampung-kampung, bahkan sampai di luar negeri banyak sekali penolakan tentang vaksinasi. Kemudian sebagian besar orang menyarankan atau segera mendesak pelaksanaan vaksinasi dilakukan secepatnya agar orang tua bisa tenang, anak-anaknya bisa sekolah tatap muka, dan tidak ada keraguan-keraguan lain dengan munculnya kembali pandemi COVID-19 yang kita tahu bersama sampai saat ini masih begitu aktif dengan mutasi-mutasi barunya. Kemudian timbul pro kontra lain, seperti kemarin Dr. Malone yang merupakan salah satu ilmuwan vaksinasi mengatakan bahwa sebaiknya tidak dilakukan vaksinasi terhadap anak. Dan ini menimbulkan perdebatan, bahkan beliau sendiri di negara asalnya di Amerika itu sudah di-banned atau dilakukan pencegatan terhadap aktivitas dari Dr. Malone ini. Baru-baru terakhir, akun dari Twitternya dilakukan pemblokiran. Sehingga Dr. Malone ini merasa ya sedikit kecewa karena dilakukan pemblokiran terhadap akun Twitternya. Kemudian respon dari orang-orang tua pada saat ini contohnya seperti ini. Jadi kita sebagai orang tua itu sangat khawatir terhadap vaksin anak. Tetapi kalau tidak divaksin, maka urusan-urusan akan dipersulit. Nah, jadi ini kekhawatiran dari orang-orang tua yang cukup banyak di antara orang tua remaja. Jadi dari masalah-masalah tadi itu kita bisa menyimpulkan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenapa anak harus divaksin lagi? Padahal kasus sudah mulai turun dan kasus yang positif atau aktif itu sangat sedikit. Tingkat kesembuhan juga sudah tinggi. Kenapa anak harus divaksin lagi? Nah, kemudian yang kedua, apakah vaksin anak ini aman terhadap anak atau bagaimana? Nah, kemudian yang ketiga, kenapa ada pro kontra terhadap vaksinasi? Nah, ini kita akan coba gali dari segi kesehatan. Apakah atau kenapa ini bisa terjadi? Nah, kenapa anak divaksin lagi? Jawaban yang pertama adalah karena anak merupakan sasaran dari vaksinasi. Vaksinasi sasarannya itu adalah seluruh penduduk. Semua orang harus divaksinasi. Tetapi tidak atau belum bisa karena ada beberapa orang yang mengalami penyakit-penyakit komorbid atau penyakit penyerta. Dan sebagian lagi misalnya ibu hamil, atau sebagian lagi kena demam dan tidak atau belum bisa dilakukan vaksinasi. Jadi masyarakat seluruhnya itu dilakukan vaksinasi. Hanya saja orang-orang yang tadi itu yang masih memiliki riwayat penyakit dan lain-lain dilakukan penundaan atau belum bisa divaksin pada saat itu. Tetapi jikalau keadaannya sudah membaik, maka dia boleh untuk divaksinasi. Jadi inilah sasaran dari pemerintah bahwa sasaran dari vaksinasi itu sebenarnya adalah seluruh penduduk. Tetapi karena perhitungan-perhitungan yang lain sakit dan lain sebagainya, kurang lebih 80% lebih masyarakat akan divaksinasi. Nah, jadi termasuk lagi anak di dalamnya. Anak merupakan bagian dari vaksinasi atau sasaran vaksinasi. Nah, contoh ini beberapa pemerintah melakukan vaksinasi terhadap anak sudah dilakukan sejak Januari kemarin, di launching. Jadi, perwakilan pemerintah mengharapkan seluruh masyarakat divaksinasi untuk anak-anak. Lebih penting lagi karena akan segera dilakukan vaksinasi tetap. Maksud saya akan dilakukan sekolah tatap muka. Nah, yang kedua, kenapa anak harus divaksin lagi? Ini adalah bagian dari triangle epidemiologi atau pencegahan kesehatan, pencegahan penyakit yang merupakan inti dari kesehatan atau ilmu kesehatan saat ini, yaitu ada segitiga epidemiologi. Yang pertama, dari segitiga epidemiologi kita bisa lihat orang, ada agen atau virus, dan kedua adalah lingkungan yang bisa didefinisikan sebagai masyarakat. Untuk mencegah atau melakukan penanggulangan terhadap COVID-19, dilakukanlah penguatan terhadap orang dan penguatan terhadap masyarakat. Sehingga pertumbuhan atau perkembangan dari COVID-19 atau virus tersebut tidak terjadi atau bisa diturunkan sampai habis. Kalau tidak dilakukan pencegahan terhadap orang dan masyarakat, maka
COVID-19 atau virus tersebut akan dengan leluasa dan akan segera menanjak atau melakukan perkembangbiakan yang begitu cepat. Oleh karena itu, orang harus divaksinasi, kemudian masyarakat dilakukan protokol-protokol kesehatan. Sehingga tadi itu virus menjadi dilemakan dan tidak bisa berkembang dengan baik, alias sampai mati. Jadi ini yang menjadi alasan salah satu kenapa anak harus divaksinasi, karena yang pertama, anak merupakan bagian dari populasi yang harus divaksinasi, yang kedua, anak bagian dari pencegahan kesehatan atau pencegahan COVID-19 itu sendiri. Anak turut dalam pencegahan. Nah, kita sudah melihat berbagai macam pandemi-pandemi yang sudah berlalu, seperti pandemi flu Spanyol, pandemi Black Death. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan atau orang-orang yang berkecimpung di kesehatan melihat hal ini dan tidak mungkin ingin membiarkan satu orang yang terkena penyakit atau satu nyawa melayang karena penyakit pandemi. Oleh karena itu, kita harus segera secepat mungkin melakukan pencegahan. Tidak bisa dicoba-coba dan tidak bisa dilakukan hanya dengan perkiraan-perkiraan yang tidak benar. Jadi secepat mungkin dan sebisa mungkin kita melakukan pencegahan. Jadi intinya pencegahan, sehingga kita harus melakukan vaksinasi agar tidak terjadi lonjakan-lonjakan kasus ke depan. Nah, ini contoh-contoh dari beberapa pandemi yang terjadi di dunia. Kita bisa lihat bahwa salah satunya adalah COVID-19 yang jumlahnya saat ini sampai Januari 2022 5,6 sampai 22 juta orang yang terinfeksi. Kemudian dasar dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang saat ini sudah dilakukan di beberapa daerah, contoh yang ini dilakukan di Minas Tenggara, yaitu surat dari Kementerian Kesehatan secara khusus Dirjen Penanggulangan Penyakit dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Nah, surat ini penting agar kita tahu bersama apa yang sudah dilakukan pemerintah sebelum vaksinasi itu diperintahkan atau disuruh lakukan. Nah, mari kita lihat sedikit terkait dengan surat tersebut. Yang pertama, di paragraf pertama, kita lihat, kita bisa baca kegiatan vaksinasi dimulai sejak 2021. Sampai saat ini telah menyasar usia 12 tahun ke atas. Nah, perluasan ini perlu untuk, mari kita garis bawahi, perlindungan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat. Jadi sekali lagi, kenapa anak harus divaksinasi? Ini perlindungan yang lebih menyeluruh. Saat ini kita sudah melihat bahwa ada penurunan kasus yang begitu tajam dari tahun lalu, yang kasus-kasus COVID-19 tinggi, tapi tahun ini sudah mulai menurun. Kita bisa pastikan bahwa itu karena salah satunya akibat dari vaksinasi dan protokol kesehatan yang sudah kita lakukan. Nah, oleh karena itu perlindungan lebih menyeluruh dilakukan lagi tetap terhadap anak. Karena kita tidak ingin ada ledakan-ledakan kasus yang akan terjadi lagi ketika kita lambat atau lalai dalam melakukan penanggulangan COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, pertimbangan kajian rekomendasi. Nah, ini kajian dan rekomendasi sangat penting untuk dilakukan vaksinasi. Kita juga tidak bisa terburu-buru dalam melakukan vaksinasi tanpa adanya kajian yang lengkap, yang ilmiah terkait dengan vaksinasi. Nah, kita percaya bersama bahwa pemerintah saat ini telah melakukan kajian-kajian melalui ITAGI maupun melalui Badan POM, itu mengeluarkan izin-izin untuk melakukan vaksinasi. Nah, pada surat ini jelas tertera bahwa ada kajian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh ITAGI. Kemudian digarisbawahi di sana, vaksinasi bagi anak usia 6 sampai 11 tahun telah dinyatakan aman dan harus dilaksanakan. Nah, ini perintah atau dari Dirjen Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit melakukan instruksi. Telah dinyatakan aman dan harus dilaksanakan. Ini terkait dengan pencegahan penyakit secara nasional. Jadi mari kita sama-sama melakukan vaksinasi COVID-19 ini demi Indonesia atau Republik Indonesia ini tetap aman dalam atau secepatnya pulih dari COVID-19. Nah, mari kita lihat sedikit tentang gambaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Nah, di sini tertulis jelas di sana adalah P2P 24/7 cegah, deteksi, dan respon. Jadi setiap hari dalam satu minggu
melakukan cegah, deteksi, dan respon. Nah, ini adalah salah satu bagian dari Republik Indonesia yang bertugas dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap penyakit. Nah, apakah vaksin anak aman? Nah, mari kita lihat sejenak terkait dengan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sebagian besar anak dibolehkan untuk vaksinasi COVID ini, hanya sedikit anak yang perlu perhatian khusus, misalkan defisiensi imun primer, penyakit autoimun yang tidak terkontrol, anak kanker yang sedang menjalani kemoterapi, terapi, demam, anak demam 37,5 lebih, penyakit kronik atau kelainan kongenital yang belum terkendali, kemudian diabetes mellitus yang belum terkendali, insufinsi adrenal, seperti hiperplasia adrenal kongenital, penyakit Addison, gangguan pendarahan seperti hemofilia, pasien transplantasi hati dan ginjal, reaksi alergi berat seperti sesak nafas atau urtikaria, ya. Nah, ini perlu penentuan pemberiannya dipertimbangkan bila manfaat lebih besar daripada risiko, ya. Jadi kalau manfaatnya lebih besar daripada risikonya, maka ini perlu diberikan. Jadi ini butuh tim, diskusi dengan tim. Nah, kontraindikasi vaksin COVID ini menurut rekomendasi IDEI terbaru ada 4, ya, reaksi anafilaktik karena komponen vaksin pada pemberian vaksinasi sebelumnya. Jadi kalau vaksin COVID pertama dia mengalami shock anafilaktik, maka dosis keduanya jadi kontraindikasi. Kemudian penyakit sindrom Guillain-Barré syndrome, myelitis transversa, acute demyelinating encephalomyelitis, ya. Kemudian sedang mendapat pengobatan imunosupresan atau sitostatika dosis tinggi, dan dalam 7 hari terakhir anak dirawat di rumah sakit atau mengalami kegawatan seperti sesak nafas, kejang, tidak sadar, berdebar-debar, pendarahan, hipertensi, tremor hebat. Nah, ini merupakan kontraindikasi, ya. Hal-hal lain saya kira tetap sama, ya. Imunisasi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian juga setelah vaksinasi anak perlu dipantau 15-30 menit, jadi jangan pulang dulu untuk memantau kemungkinan reaksi alergi berat. Walaupun ini sebenarnya jarang sekali. Yang lain-lainnya semua sama dengan panduan sebelumnya. Itu lalu, nah, imunisasi kejar itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena, ya, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu case fatality rate-nya lebih tinggi daripada COVID. Kita lihat difteri contohnya. Difteri itu dari 30.000 kasus yang terkena difteri, yang meninggal 3.000. Ya, jadi sekitar 10% case fatality rate-nya berdasarkan data, ya. Sedangkan COVID ini 1%, di bawah 1% bahkan. Artinya adalah jangan sampai kita hanya fokus pada vaksinasi COVID, tapi abai dengan vaksinasi rutin. Kenapa? Karena vaksinasi rutin ini mencegah penyakit-penyakit yang jauh lebih berbahaya dan lebih mematikan, serta bikin cacat pada anak-anak kalau cakupan vaksin menurun. Baiklah, setelah kita melihat sepenggal dari video rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tadi, dinyatakan bahwa vaksin anak aman. Kemudian sebagian kecil anak butuh pengawasan. Nah, jadi tidak semua juga anak-anak bisa divaksinasi. Oleh karena itu, ada SOP dalam vaksinasi. Ketika anak dilihat atau diperiksa sebelum dilakukan vaksinasi, ketika anak tidak memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi, maka vaksinasi akan ditunda. Atau seperti yang dokter katakan tadi, bahwa jika manfaatnya lebih kecil daripada risiko yang akan ditimbulkan, maka vaksinasi itu akan ditunda. Jadi sekali lagi, vaksinasi ditunda. Tidak ada yang tidak bisa divaksin. Semua bisa divaksin, tetapi karena satu dan lain hal, keadaan yang harus menunda kegiatan atau dilakukannya vaksinasi tersebut. Oke, kemudian vaksin anak ini juga sudah lama. Ketika saya bekerja di puskesmas, kami sering turun dalam kegiatan vaksinasi anak atau biasa dilakukan atau namanya biasa BIAS. Dan saya yakin dan percaya anak teman-teman remaja yang ada di sini juga
itu juga sudah pernah dilakukan vaksinasi atau imunisasi di sekolah. Jadi vaksinasi atau imunisasi itu sudah lama dilakukan di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, kita bisa percaya kepada Komite Nasional Imunisasi Nasional, baik juga Ikatan Dokter Anak Indonesia, sudah memberikan respon dan sudah memberikan pernyataan bahwa ini aman. Dan ini juga sudah lama dilakukan, tidak juga terfokus pada hanya COVID-19, tetapi penyakit-penyakit lainnya yang bisa dicegah dengan imunisasi. Harap segera dilakukan imunisasi, agar kita tidak kewalahan dengan penyakit-penyakit lainnya. Nah, jadi kesimpulannya vaksin sangat bermanfaat. Untuk itu kita perlu mendukung kegiatan vaksinasi ini. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi ada beberapa video terkait dengan pro kontra yang kenapa memunculkan pertanyaan kenapa ada pro kontra lagi. Nah, jadi kenapa ada pro kontra ini? Karena COVID-19 ini adalah hal yang baru. Jadi ketika ada hal yang baru, tentu kita akan bertanya-tanya, ini apa dan bagaimana. Nah, ini juga bagus untuk kita, sehingga kita juga bisa memperdalam, mencari, memperluas wawasan terkait dengan COVID-19 ini, karena COVID-19 juga termasuk hal baru. Kemudian ada beberapa misinformasi. Kalau kita lihat hoax-hoax yang beredar sangat banyak. Nah, salah satunya yang menjadi misinformasi yaitu baru-baru Dr. Malone mengatakan bahwa sebaiknya tidak dilakukan vaksinasi terhadap anak. Tetapi dari semua dokter-dokter yang lain menganjurkan untuk segera divaksinasi. Nah, ini tentu membuat pertanyaan bagi kita, kenapa ini? Yang jadi pertanyaan, apakah sekarang dunia melakukan konspirasi dalam melakukan vaksinasi? Tetapi kita juga bisa membalik pernyataan tersebut. Apakah Dr. Malone melakukan konspirasi terhadap vaksinasi ini sehingga pandemi tetap berlangsung dan lain sebagainya? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, dan saat ini kita melakukan kajian-kajian yang berdasar. Ketika Dr. Malone mengatakan itu, tentu itu bagi saya pribadi sebagai tenaga kesehatan tidak menunjukkan atau memberikan bukti yang ilmiah. Ketika kita melakukan kajian-kajian secara ilmiah, kita melihat bahwa saat ini vaksin harus tetap dilakukan, dan saya sependapat dengan hal itu karena untuk memulihkan percepatan pemulihan COVID-19 ini, kita harus segera melakukan vaksinasi. Walaupun saat ini kasusnya sudah mulai menurun, tetapi kita bisa melihat sendiri bahwa mutasi-mutasi atau perkembangan dari virus ini tetap berlanjut. Omikron mungkin dan lain-lain akan muncul lagi. Kalau kita tidak melakukan pencegahan, maka virus atau COVID-19 ini akan bermutasi baru lagi. Untuk itu vaksinasi harus secepatnya dilakukan. Kemudian beberapa komunikasi yang keliru dari pemerintah. Saya percaya bahwa jikalau COVID-19 ini disentuh ke dalam hati masyarakat, maka masyarakat pun akan ikut ambil bagian dalam penanggulangan COVID-19 termasuk dalam vaksinasi. Jika masyarakat ini tahu bahwa vaksinasi ini salah satu cara untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, maka orang-orang masyarakat akan ikut ambil bagian dalam program vaksinasi. Tetapi jikalau hanya main ancam, main komunikasi yang tidak jelas, maka saya pikir dan pendapat saya memang akan terjadi kekeliruan di masyarakat. Jadi mungkin ini sebagai tanggapan saya pribadi, mungkin tidak akan sama dengan tanggapan dari orang lain, tetapi sebagai tenaga kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, ada beberapa komunikasi yang saya rasa masih kurang, sehingga menimbulkan pro kontra di masyarakat. Oke, jadi kesimpulan atau penutupnya yaitu dukung dan tetap awasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk informasi-informasi terupdate lainnya terkait dengan informasi kesehatan remaja. Salam sehat.